Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala hadha an-nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Amma ba'd. Kaum muslimin sidang salat Jumat rahimakumullah. Tepatnya pada tahun ketiga Hijriyah, di sana terjadi peperangan Uhud yang banyak memakan korban dari kalangan kaum muslimin. Setelah mereka melaksanakan pertempuran yang dahsyat tersebut, maka mereka pun kembali ke kota Madinah, yang saat itu jarak antara Uhud dengan kota Madinah menempuh 4 kilo kurang lebihnya. Di gerbang seorang wanita Ansor dari kalangan Bani Dinar menunggu kedatangan kaum muslimin yang kiranya dia akan mendapatkan berita musibah besar. Maka dikabarkanlah kepadanya, wahai Ummu Fulan, suamimu telah wafat. Wahai Ummu Fulan, anakmu telah wafat. Wahai Ummu Fulan, saudara laki-lakimu telah wafat. Bahkan dalam riwayat, wahai Ummu Fulan, ayahmu telah wafat. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berita yang penuh dengan duka cita ini diterima oleh seorang wanita Ansor yang kiranya akan mendapatkan kesedihan yang sangat mendalam. Tetapi tidak, jamaah sekalian, tidak sama sekali ada kesedihan yang di dalam raut wajahnya tampak. Bahkan dia menunggu sosok seorang yang dia mencintainya lebih dari apapun, bahkan dirinya sendiri. Dia adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika dikabarkan perihal berita meninggal keluarganya, yang dia tanyakan adalah ma fa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang terjadi pada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Apakah beliau masih sehat? Apakah beliau masih hidup di tengah-tengah kita? Maka dikabarkanlah kepadanya bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam hadir kembali ke kota Madinah dalam keadaan baik. Setelah itu beliau pun meminta agar diperlihatkan di hadapannya wajah yang ia cintai tersebut, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka setelah dihadapkan kepadanya, beliau pun mengatakan, kullu musibatin ba'daka jalalun ya Rasulullah. Sesungguhnya musibah apapun itu akan merasa ringan rasanya ketika engkau wahai Rasulullah ada di hadapanku. Allahu Akbar. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, musibah yang padahal dirasakan oleh orang-orang Aceh, Sumatera Barat, atau di kalangan kaum muslimin secara umum, yang dengan adanya musibah besar ini sehingga wafat saudara-saudara mereka, anak-anak mereka, istri dan suami, ayah mereka, ibu mereka, yang mungkin umumnya manusia akan bersedih dengan musibah ini.
bersedih dengan kehilangan yang nyawa itu sangat berharga di sisinya. Kita tahu bahwa wanita Ansor ini meninggal 3 anggota keluarga yang bisa menafkahi hidupnya, yang menopang kehidupannya sehari-hari, ayahnya, suaminya, anaknya. Tetapi dia menambatkan semua itu hanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang ia adalah cinta yang hakiki. Yang dengan rasa kecintaan itu maka musibah akan ringan. Musibah akan ringan. Lalu di zaman ini kita tidak bisa merasakan hal yang dirasakan oleh wanita Ansor ini, karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun telah wafat. Kita teringat ketika Abu Bakar As-Siddiq berceramah di hadapan Umar dan para sahabat lainnya ketika wafatnya Nabi alaihi salatu wassalam yang mereka tidak percaya. Maka beliau pun berkhutbah dan mengatakan, "Man ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mata, wa man ya'budu Allah fa inna Allah hayyun la yamut." Sesungguhnya barang siapa yang menyembah Muhammad pada hari ini telah wafat, dan barang siapa yang menyembah Allah, Allah Maha Hidup, tidak akan mati selama-lamanya. Maka manakala kita tidak bisa merasakan seperti yang dirasakan oleh seorang wanita Ansor ini, maka kita memiliki zat Rabb yang hayyun la yamut. Dialah Allah Sang Maha Pencinta. Dialah Allah zat yang memiliki kecintaan merata, dan kita mencintainya dengan segala apa yang kita miliki, dengan cinta yang hakiki. Namun di sana jamaah sekalian, sekalipun kita mencintai Allah Subhanahu wa taala, justru Allah membalas cinta kita dengan musibah. Justru Allah membalas cinta kita dengan musibah. Ada apa ini? Bukankah kita orang-orang Islam yang mencintai Allah Subhanahu wa taala, namun Allah menimpakan musibah bagi orang-orang Islam? Ketahuilah wahai kaum muslimin, bahwa apa yang ditimpakan itu adalah bentuk kecintaannya kepada kita. Bukankah Nabi SAW mengatakan, "Innallaha idza ahabba qauman ibtalahum." Sesungguhnya jika Allah mencintai suatu kaum, maka Allah akan memberikan bala kepada mereka. Ketahuilah bahwa bala di antara yang Allah turunkan adalah وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Di antara bala yang Allah turunkan adalah nyawa yang diangkat. Nyawa orang-orang yang kita cintai diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, diwafatkan. Namun kadar itu adalah hanya kadar yang sedikit, jamaah sekalian. Sedikit dari musibah yang Allah turunkan. Di sana juga ada hakikat musibah yang Allah turunkan adalah bentuk derajat serta ampunan dosa-dosa yang kita miliki selama ini. Meninggikan derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala kelak. Maka setiap muslim hakikatnya manakala dia ditimpa musibah, bentuk kecintaan Allah Subhanahu wa taala telah dijawab, telah dihadirkan di hadapannya. Maka kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, suatu ketika Al-Hasan Al-Basri rahimahullah menuliskan wasiat kepada Umar bin Abdul Aziz, yang beliau adalah Khalifatul Muslimin saat itu, Amirul Mukminin. Beliau mengatakan dalam tulisannya, "Innamad dunya daru dha'nin wa laysat bidari iqamatin. Innama unzila ilaiha Adam uqubatan fahdharha ya Amirul Mukminin." Sesungguhnya dunia hanyalah tempat sementara, bukan tempat keabadian. Sesungguhnya Nabi Adam alaihissalam diturunkan di muka bumi adalah sebagai hukuman. Maka waspadailah wahai Amirul Mukminin. Dunia hanyalah tempat sementara. Nabi Adam adalah orang yang dihukum yang tempat asalnya adalah di surga.
kemudian dia diturunkan di dunia. Maka kita selaku anak Adam pantas bagi Allah Subhanahu wa taala untuk menurunkan hukuman demi hukuman akibat ulah Nabi Adam alaihissalam, sekalipun untuk tujuan hikmah yang besar untuk kaum muslimin. Kaum muslimin hadirin Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika malaikat Jibril alaihissalam memberikan nasihat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, "Ya Muhammad, ish ma syi'ta fa innaka mayyitun wa ahbib man syi'ta fa innaka mufariquh." Wahai Muhammad, hiduplah sesukamu, tapi suatu saat kamu pasti akan mati. Cintailah orang yang engkau kehendaki, tapi suatu saat dia akan berpisah denganmu. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka manakala kita mencintai dengan kecintaan yang berlebihan terhadap dunia yang sedang kita hidup di atasnya, yaitu darul bala, tempat ujian, hakikatnya kecintaan itu akan hancur. Maka cintailah kepada Zat yang maha abadi, yang dengan cintanya akan dijawab dengan ujian-ujian yang semata-mata itu adalah bentuk jawaban kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Namun pertanyaannya adalah, apakah kita menjadi orang-orang yang bersabar manakala ditimpakan musibah? Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimin wal muslimat. Istaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man wala. La hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di sana ada musibah. Di sana ada musibah yang jauh lebih besar yang harus kita waspadai dari sekedar musibah yang Allah jabarkan adalah bagian kecil, yaitu walanabluwannakum bisyai'. Yaitu musibah apa? Musibatu fi dinina. Musibatu dinina. Manakala Allah menimpakan musibah agama kepada seseorang, musibah ini tidak akan bisa dibayarkan. Musibah ini tidak akan bisa dikembalikan. Kalaupun musibah dunia berupa harta, dia akan bisa dicari, dia bisa diganti. Kalaupun berupa musibah kematian seseorang, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mematikannya dalam keadaan abadi yang tidak akan bertemu dengannya, tetapi kita akan bertemu nanti di surganya. Namun ini musibah yang jika tertimpa kepada kaum muslimin, musibah ini akan berbekas dan tidak akan bisa kembali, yaitu musibah agama. Manakala hati ini tidak bertaubat kepada Allah padahal dia banyak kemaksiatan, manakala hati ini tidak bersabar padahal ujian menimpanya adalah untuk kebaikan baginya, manakala kita menyepelekan solat berjamaah padahal panggilan Allah sangat jelas setiap satu hari 5 kali. Ini adalah musibah yang terbesar yang Nabi SAW mengajarkan kita agar berlindung dari musibah tersebut. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samii'un qaribun mujibu da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.